Kamu tahu nggak sih, Indonesia sering terjadi bahaya seperti kebakaran hutan, gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan badai. Dalam situasi darurat itu, banyak tempat pengungsian yang didirikan oleh BNPB. Nah, tahukah kamu, di pengungsian banyak terjadi potensi bencana yang datang setelah bencana loh. Bencana itu adalah kekerasan berbasis gender. Coba kamu lihat situasi ini. Menurut kamu, apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap penyandang disabilitas? Itu merupakan salah satu contoh kekerasan gender, yaitu dalam bentuk kekerasan verbal, menyakiti orang lain melalui ucapan kata-kata. Nah, bagaimana dengan kejadian ini? Kamu pasti pernah melihatnya di televisi maupun di lingkungan sekitar kamu. Apakah kamu tahu ini juga termasuk kekerasan gender? Ya, ini juga termasuk kekerasan gender dalam bentuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini berarti kekerasan dalam bentuk sentuhan terhadap bagian sensitif seseorang. Nah, masih ada lagi bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, seperti pelecehan seksual. Ada juga kekerasan berbasis gender dalam ekonomi, seperti anak ini yang dipaksa mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, ada juga kondisi ketika orang-orang saling menghina antar ras dan agama. Nah, ini adalah kekerasan berbasis gender dalam politik dan budaya. Dan yang terakhir, kekerasan berbasis gender dalam kesehatan, seperti orang yang ditolak berobat karena keterbatasan dana. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pagi, siang, malam, saat hujan, saat terik matahari, di rumah, maupun di tempat pengungsian. Kekerasan berbasis gender juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Kok bisa ya itu terjadi? Hal itu bisa terjadi karena setelah bencana, kadang kita melihat banyak orang mengalami stres dan frustasi karena mengalami krisis kondisi ekonomi di keluarga. Potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual anak perempuan meningkat untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Kondisi keamanan tempat pengungsian juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender. Anak, remaja, dan perempuan akan mengalami keterbatasan dalam privasinya. Begitu banyaknya faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kekerasan berbasis gender. Sekarang, mari bersama meningkatkan kesadaran diri terhadap kekerasan berbasis gender di sekitar kita.